Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, terwujudnya pelayanan publik yang baik serta berkualitas merupakan salah satu cerminan maupun ciri dari keberhasilan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah good governance. Karena pada dasarnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan yang baik kepada warganya tanpa tebang pilih, sehingga pelayanan yang diberikan dapat diakses dengan mudah dan berbentuk transparan kepada masyarakatnya. Salah satu buktinya adalah kehadiran pelayanan publik yang bersifat tidak memihak dan tidak mengecualikan siapapun untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Lantas pemirsa, di Sumatera Utara, bagaimanakah bentuk indeks pelayanan publik yang dikatakan berkualitas tersebut dan apa yang menjadi variabel maupun indikator terhadap pelayanan publik yang berkualitas? Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, dan rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini, ada Azifa Zarianis. Ya, halo pemirsa dan juga Azil, apa kabar? Hari ini saya senang sekali bisa menemani Azil di mana lagi bukan di Markombur, dan tentunya hari ini topik yang sangat menarik terkait dengan indeks pelayanan publik di Sumatera Utara. Terkait pelayanan publik yang memang sudah menjadi standar, hal ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang di dalamnya memiliki standar-standar pelayanan untuk memenuhi pedoman penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang ada, dan tentunya ini menjadi tolak ukur untuk bagaimana bisa menjadikan pelayanan ini adalah cepat, mudah terjangkau dan juga terukur. Dan tentunya untuk membahas hal ini, Azil dan juga pemirsa, kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Namun pemirsa juga kami undang nih untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Dan tentunya Azril, karena kita sudah mengundang narasumber untuk hadir di sini, tentu kita akan perkenalkan. Silakan Azril, waktunya untuk Anda. Terima kasih Ziva, dan pemirsa, untuk mempertajam informasi kita terkait tema yang sangat menarik, indeks pelayanan publik di Sumatera Utara, telah hadir bersama kami yang terhormat Bapak James Marihor Panggabean selaku PJS Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Panggabean. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Kabar baik ya Pak? Kabar baik Mas. Boleh disapa terlebih dahulu pemirsa Selamat kita. sore. Baik, dan tentunya Ziva, satu lagi Ziva, saya langsung aja Ziva, kita akan nantinya kedatangan seorang yang paling kita tunggu, yakni akademisi Bapak Dr. Tunggul Siombing yang sekiranya nanti akan segera hadir bersama kita di sini untuk memberikan informasi terkait tema indeks pelayanan publik di Sumatera Utara. Begitu ya Ziva? Betul sekali Azril, dan tentunya tadi kita sudah spill terkait dengan topik hari ini Azril, dan kita ingin kulik ya seperti apakah indeks pelayanan publik di Sumatera Utara, apakah ini sudah baik atau bagaimana Azril? Tapi jangan tajam-tajam Ziva. Oh gitu ya. Bapaknya. Tapi kita pengen tahu ya. Kita kan pengen tahu supaya kita juga ikut membanggakan Sumatera Utara dan juga ikut mensupport pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik untuk negeri ini. Karena pastinya. kita masyarakat, kita berhak juga menilai pemerintah, benar? Betul sekali Azril. Oke Azril dan juga pemirsa, tentunya kita juga pengen tahu ya kira-kira saat ini nih Sumatera Utara di posisi peringkat berapa sih untuk indeks pelayanan publik? Apakah ini meningkat, membaik, atau seperti apa? Langsung saja kita tanyakan kepada Pak James. Silakan Pak James, waktu untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore para pemirsa sekalian. Mungkin saya mohon izin menyampaikan sedikit melatar belakangi soal pelayanan publik kita di negeri ini, khususnya juga di Sumatera Utara. Penilaian dilakukan oleh Ombudsman sehingga tadi kita menyimpulkan ada indeks pelayanan publik bagaimana Sumatera Utara dan beberapa kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara itu menjadi satu gambaran wajah pelayanan publik itu bagaimana dengan takaran nilai. Tapi yang menjadi pemahaman awal yang harus kita bangun kerangkanya berawal dari tadi disebutkan adalah Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Dan sebelum muncul Undang-Undang 25 2009 itu ada Undang-Undang Ombudsman. Ombudsman pertama kali berdiri di Indonesia ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000. Namanya Komisi Ombudsman Nasional. Lalu direvisi menjadi Undang-Undang 37 tahun 2008, yaitu tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat riwayat perjalanan regulasinya, yang mana Ombudsman bertugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik, yang terjadi dengan rentetan waktu tadi, Undang-Undang Pelayanan Publik ini terlambat datangnya, Pak. 2009. Ombudsman itu sudah hadir di tahun 2000.
Lalu direvisi menjadi 2008. Dengan saat itu belum ada undang-undang pelayanan publik. Belum ada tuntunan atau pedoman bagi si penyelenggara itu apa sih sebenarnya yang harus kami lakukan dalam hal menjamin kualitas pelayanan publik itu. Benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dapat kita bayangkan adalah sejak Indonesia merdeka tahun 1945, kita baru punya undang-undang pelayanan publik tahun 2009. Ya. Artinya hampir 30 tahun lebih kita nggak punya tuntunan tentang pelayanan publik. Baru muncul undang-undangnya tahun 2009. Artinya apa yang menjadi masalahnya adalah yang terjadi adalah budaya birokratnya, budaya birokrat aparaturnya itu mengalami masalah. Yang dulu sebelum ada Undang 25 2009, birokrat itulah yang harus dilayani. Terbentuk mental bahwa kami adalah penyelenggara, kami adalah aparatur yang harus kalian layani. Terbalik seharusnya, Mas. Nah, seharusnya terbalik. Tapi sejak munculnya Undang-Undang 25 2009, justru kebalik kondisinya sekarang. Justru masyarakat itulah sebagai si Penerima pelayanan dan dia menjadi rajanya, Benar. bukan si aparaturnya gitu. Itu sudah berubah sekarang. Nah, yang dilakukan, yang terjadi sebelumnya, kalau mungkin Mas dan Mbak sekalian, mungkin sebelum ada Undang 25 2009, saat itu mungkin mau ngurus KTP, kita nggak punya tempat. Kita harus ke ruang, di mana sih ruang kerja kepala bidang atau ruang kepala dinas, gitu kan? Itu sebelum Undang-Undang 25 2009. Tapi sejak munculnya Undang-Undang 25 2009, semua layanan itu menjadi satu pintu di loket layanan. Apapun yang terjadi, itu semua layanan proses itu di loket. Tidak ada lagi namanya layanan-layanan di ruang kerja. Gitu. Jadi dengan muncul Undang-Undang 25 2009 itu udah merubah wajah itu. Nah, jadi munculnya penilaian ombudsman adalah dengan tujuan untuk mengimplementasikan apa yang ada dalam Undang-Undang 25 2009 itu agar dapat diterapkan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik ini. Nah, nilai-nilai itu muncul dari Undang-Undang 25 2009 itu, Pak. Apakah mereka mematuhi standar pelayanan publik yang dalam Undang-Undang 25 2009 atau tidak? Gitu. Nah, sehingga kondisi yang terjadi ketika penilaian dilakukan oleh Ombudsman bahwa provinsi tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 itu masuk 5 besar. 5 besar. 5, dia masuk 10 besar, dia di ranking 5 dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, tahun 2003 mengalami kemerosotan. Keluar dari ranking 5 itu. Dia berada di ranking, saya kurang tepatnya di angka 13 atau 15. Ranking 13-15 dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, artinya kemerosotan. Yang awalnya masuk 5 besar, keluar menjadi di antara 13 atau 15 itu. Nah, itulah yang terjadi kalau tadi menanyakan soal indeksnya. Tapi yang latar belakang indeks itu yang menjadi tuntunan dan pedoman kita bersama, Pak. Kalau kita dapat artikan bahwa hadirnya implementasi undang-undang tersebut menjadikan pelayanan ini lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik. Dan Jipa serta pemirsa, untuk mempertanya informasi kita langsung undang aja seorang akademisi yang terhormat Bapak Dr. Tunggul Siombing yang telah membersamai kami di sini. Selamat sore Pak Tunggul. Sore. Pak. Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak? Iya. Kabar baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, Jipa dan juga pemirsa, baik. kita masih memberikan informasi kepada pemirsa ini. Kita kembali lagi bertanya kepada Pak Panggaben ini. Kalau untuk mengatakan secara singkat, pelayanan publik ini di mana letak pelayanan yang benar-benar keberpihakannya ini kepada masyarakat, Pak Panggaben? Ya, pertama kan ketika bicara pada keberpihakan kepada masyarakat, artinya kita harus melihat bahwa apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sebagai pengguna pelayanan publik itu sebenarnya apa sih yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban dari si penyelenggara itu. Nah, itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang 25 2009 tentang hak dan kewajiban baik dia itu sebagai pengguna pelayanan publik, baik juga dan hak dan kewajiban dia itu selaku penyelenggara pelayanan publik. Nah, hak kita sebagai pengguna pelayanan publik, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang layanan publik apa yang mau kita akses. Itu salah satunya. Yang kedua, informasi yang kita masukkan misalnya gini, ini menjadi indeks penilaian kita. Ketika Mas mau mengurus SIM, A, SIM B, atau apapun produk layanan di setiap instansi, pasti kita akan menanyakan apa saja syaratnya. Syarat misalnya mengurus SIM, syarat untuk mengurus KTP, itu adalah informasi awal yang harus kita gali, yang harus kita dapatkan. Maka itu yang harus terpublikasi oleh si penyelenggara itu. Nah, akan menjadi kabur dan tidak tepat sasaran ketika informasi itu tidak ditayangkan atau tidak dipublikasikan. Yang harusnya, yang mana kalau tidak ditayangkan, misalnya syaratnya itu A sampai E, ternyata di lapangan A sampai F, entah apa-apa saja syarat dibuat.
Tapi kalau informasi itu diberikan dengan tepat, maka proses itu yang berjalan. Gitu, Pak. Yang kedua juga misalnya hal sensitif soal biaya. Ya. Kalau memang biayanya gratis, pasti kan dia harus publikasikan biaya itu adalah gratis. Ya, benar. Kalau berbiaya dengan PNBP berapa rincian biayanya, maka dia harus publikasikan PNBP rincian-rincian produk itu. Nah, demikian juga lah, itulah bicara pada informasi. Yang kedua, selain informasi adalah tentang pengaduan. Ya. Gitu. Ketika saya menjadi korban penyelenggaraan pelayanan publik, saya kemana harus mengadu? Gitu. Dan berapa lama aduan saya itu dapat diproses, gitu. Dan berapa lama saya diproses, lalu Feedbacknya seperti apa? Seperti apa, gitu kan? Nah, yang terjadi adalah ketika kita bicara pada penyelenggaraan pelayanan publik, yang buruk itu adalah ketika pengaduan itu tidak direspon, Benar. tidak menyelesaikan, gitu. Nah, maka kita harus meletakkan pada diri kita sebagai pengguna pelayanan publik juga di tempat lain, gitu kan. Pasien ketika kita ada masalah di suatu tempat penyelenggaraan, ketika kita tidak dilayani dengan baik, kita pasti akan menyampaikan komplain. Dan apakah komplain saya itu direspon atau tidak, menyelesaikan atau tidak, itu telah menjadi akses yang dicapai sebenarnya diharapkan oleh kita sebagai pengguna pelayanan publik itu. Artinya masyarakat maupun warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi apapun terkait instansi yang ia tuju. Ya, benar. Begitu artinya, Ziva. Baik, nah Azril, kita sudah kehadiran Pak Ya. Dr. Tunggul Sihombing di sini, dan tentunya kita ingin menanyakan perspektif seperti apakah dari seorang akademisi terkait hal ini. Tadi Pak Tunggul disebutkan oleh Pak James terkait dengan peringkat ada di tahun 2002 itu ada di peringkat 5 besar ya Pak James ya, dan ketika 2023 ini menurun. Nah, sebagai seorang akademisi melihat hal ini, apa sebenarnya Pak yang terjadi sehingga bisa menurunkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan yang tadi sudah baik gitu ya, tiba-tiba kok Merosot, bisa ya? jadi menurun seperti itu. Silakan ini Pak Tunggul. Ya, kalau menurut saya ya mesti kita pandang dari perspektif teorinya dulu, teori siapa, apakah teorinya J. Hamel, Parasuraman, dan Berry. Itu terkait dengan service quality, Ya. pelayanan publik yang berkualitas. Jadi menurunnya pelayanan atau yang mana sekarang ini? Pelayanan turun ya pasti ya Pak. Kalau pelayanan itu menurun, maka sesuai dengan teori yang saya sebutkan tadi dari J. Hamel, Berry, dan Parasuraman, tentunya teorinya supaya pelayanan itu berkualitas, maka ada beberapa dimensi-dimensi atau perspektif seperti yang dikemukakan tadi. Pertama, apa yang disebut dengan tangible, kedua reliability, ketiga responsiveness, keempat apa yang disebut dengan assurance, dan yang kelima itu adalah empati. Jadi yang mana ini yang mau kita soroti sehingga pelayanan masyarakat itu menurun? Tentunya tangible tadi, apakah memang persyaratan-persyaratan atau sarana-prasarana itu sudah dilengkapi secara kualitas dan kuantitas? Apa yang diperlukan? Dan kemudian yang kedua reliability, apakah memang pelayannya itu atau ya kalau dia di instansi pemerintah, apakah pelayanan itu memang sudah dilaksanakan oleh para pelayan yang berkualitas? Public serve berarti PNS itu sebagai pembantu masyarakat. Ya. Nah, layak enggak dia sebagai pelayan? Yang ketiga tadi itu responsiveness. Bagaimana respon dari para pelayan masyarakat itu, para PNS, aparatur sipil negara itu, pejabat itu. Kemudian yang keempat assurance, jaminan berapa lama pelayanan itu harus selesai dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang kelima tentunya empati. Empati itu berarti kita harus merasakan seperti yang dirasakan oleh yang dilayani. Misalnya pada akhir-akhir ini di Pemko Medan dikeluarkan boleh dikatakan ada kebijakan perparkiran tidak dipungut biaya. Ya, tapi nyatanya? Nyatanya bagaimana? Siapa yang mengimplementasikan ini? Benar. Masyarakat bukan nggak mau bayar. Tapi apakah dinas perhubungan itu turun ke tempat, turun ke lapangan? Jangan hanya ngomong, parkir tidak dikutip lagi. Padahal sebenarnya kalau dimasukkan ke situ Pak, itu termasuk dari assurance kah atau responsif dari pemerintah kita? Berdasarkan dari 5 kriteria tadi? Dari kelima ini semuanya. Dari kelima unsur tadi ya? Iya.
Kenapa tidak dilengkapi para juru parkir itu dengan alat elektronik itu? Kalau masalah harga silakan itu bicarakan, diskusikan. Yang kedua, layak enggak seperti Dinas Perhubungan itu mengumumkan kebijakan publik yang seperti itu. Parkir tidak dipungut. Di mana enggak dipungut? Coba datanglah ke Pajus sana. Turunlah ke lapangan. Turunlah ke jalan-jalan raya semua. Jangan hanya di kantor, di belakang meja diumumkan kebijakan tidak lagi dipungut biaya parkir, retribusi parkir. Kenyataannya gimana? Kalau Anda sendiri melihat Pak Tunggul, apakah ini semakin memburuk pelayanan yang ada? Semakin memburuk memang, jelas. Meskipun adanya tadi tanda-tanda tangible sampai hingga ke empati itu mungkin saja bagian dari yang dikelola pemerintah, tapi nyatanya sampai saat ini bisa dikatakan buruk pelayanan yang ada di Provinsi Sumatera. Contoh konkret lagi, retribusi sampah dinaikkan. Seharusnya retribusi sampah justru diturunkan. Sekarang pemerintah Kota Medan mampu nggak mengelola sampah menjadi produk-produk tertentu yang bisa dijual seperti di Banten, di Kabupaten Jawa sana begitu. Justru kurang sampah. Maka sebenarnya masyarakat dibayar. Ini menunjukkan karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola sampah, karena dia tidak bisa manajemen di sampah itu menjadi sampah yang menjadi produk yang signifikan, bisa membuat sebuah produk yang baru yang dijual. Ini kok justru sampah dinaikkan? Ini kebijakan apa ini? Nah ini, apakah memang benar kebijakannya itu kebijakan untuk membantu masyarakat mengatasi masalah sampah, mengatasi retribusi parkir? Nggak benar, pemerintah salah. Tapi nyatanya banyak sekali masyarakat yang juga dirugikan hasil juru parkir dan masyarakat saling adu, begitu ya? Justru masyarakat yang pemilik mobil, kendaraan mobil dan sepeda motor bertengkar di lapangan. Berarti Anda meresahkan salah satu dengan kebijakan ini, Pak? Pokoknya pemerintah ini membuat masyarakatnya gaduh. Baik. Tidak jelas kebijakan publiknya terkait dengan perparkiran tadi. Silakan turun ke lapangan, awasi di lapangan. Siapa yang mengeluarkan SK-nya juru parkir itu? Seragamnya itu dari mana? Kalau masalah uang parkir tidak jelas masuk ke kas negara, urusan siapa? Itu juga menjadi catatan untuk Ombudsman RI perwakilan Sumut, pastinya Anda alamatkan makanya Ombudsman silakan ini diamati siapa yang salah di sini. Tapi saya bukan mencari-cari kesalahan, tapi menginterpretasi yang ada. Iya, kenyataannya bagaimana di lapangan? Justru masyarakat juru parkir dengan yang pemilik mobil dan sepeda motor itu yang berantem dengan dengan juru parkir itu gara-gara kebijakan yang salah. Dia nggak mampu mengelola perparkiran, kok masyarakat dibuat bertengkar juru parkir dengan masyarakat pemilik mobil owner. Ini yang kesalahan. Jangan asal umumkan. Apalagi terakhir ini lagi masalah sampah. Ibu-ibu resah. Udahlah mintalah uang sampah itu ke wali kota Medan katanya. Coba kita bayangkan masyarakat sudah bisa menilai seperti itu. Jadi siapa yang salah? Jadi layak bisa dikatakan bahwa kita berada di peringkat yang semakin merosot, bisa semakin merosot pelayanan itu. Seharusnya pelayanan itu bukan pelayanan minimal, harus pelayanan yang maksimum. Pelayanan yang prima. Ini semakin lama semakin jelek pelayan. Tapi Pak tadi kata Pak Panggabean bahwa dalam pelaksanaan administrasi pelayanan publik ini katanya sudah terkonseptual meskipun ada undang-undang tahun 2009 tadi. Itu seperti apa nanti ya Pak? Tahan dulu Pak Tunggul. Baik Azril dan tentunya semakin seru ya Jipa. Betul sekali, semakin seru pembahasan terkait dengan indeks pelayanan publik di Sumatera Utara. Namun pemirsa kita jeda dulu. Silahkan untuk menikmati dari persembahan lagu untukmu. Ya, pemirsa, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan pada barangnya, jasanya, dan juga administrasi publiknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lantas, mampukah hal-hal tersebut mengakomodir permintaan maupun keinginan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya? Saya langsung tanyakan Jiva kepada Pak Panggabean selaku perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara. Seperti apa itu Pak tanggapan Anda bahwa ruang lingkup pelayanan publik ini tidak hanya berkaitan jasa, tapi juga barang dan administrasinya? Ya. Di dalam Undang-Undang 25/2009 itu kan dikatakan bahwa pelayanan publik itu kan lingkupnya 3. Barang, jasa, dan administratif. Dan Ombudsman RI pun yang tadi kita singgung di awal soal indeks pelayanan publik,
soal hasil penilaian pelayanan publik itu melihat pada dua, masih bicara administratif dan jasa. Kami menilai lokusnya adalah di puskesmas, layanan jasa kesehatan, dan juga di instansi pemerintah daerah, 5 OPD, di Sapil, PTSP, Dinkes, pendidikan, sosial, itu bicara pada administratifnya. Nah, jadi kalau bicara pelayanan publik memang melingkupi pada 3 hal ini tadi. Nah, Ombudsman dalam hal menilai, ini tadi yang kita singgung adalah bicara masih karena bicara pada keterlambatannya Undang-Undang 25 2009 muncul, gitu kan, dengan gaya birokrat yang udah ibarat kata sudah terbawa sebelum munculnya Undang-Undang 25 2009 itu. Maka bagaimana caranya? Maka inilah masuk dalam RPJMN penilaian ini untuk pengimplementasian Undang-Undang 25 2009 itu diterapkan di setiap instansi pemerintah itu. Secara tidak langsung aparatur itu akan mengikuti pada aturan itu. Ya. Dengan adanya penilaian mendorong penyelenggara itu secara tidak langsung akan mengikuti pada aturan mainnya. Bayangkan saja sejak munculnya Undang-Undang 25 2009 bermunculan aturan-aturan lainnya bicara pada wilayah birokrasi bersih melayani. Setuju. Wilayah birokrasi bebas korupsi. Semua munculan sejak Undang-Undang 25 2009. Dan bahkan pemerintah sekarang memiliki sistem pengelola pengaduan nasional, SP4N Lapor, yang mana itu dimiliki oleh pemerintah pusat, yang dikelola oleh KSP, Menpan, Ombudsman, dan Mendagri. Jadi kita yang dari Sumatera Utara yang mengadu layanan kita di sekitar kita, itu melalui Span Lapor tercatat di sana, di Span Lapor. Jadi pemerintah menjadikan pengaduan itu sebagai bahan evaluasi kebijakan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan-perbaikan lebih baik ke depannya, gitu. Nah, saya rasa di situ soal menyinggung layanan, memang itu adalah isi dalam pasal Undang-Undang 25 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik itu pada 3 lingkup itu, administratif, barang, dan jasa. Dan kami menilai pada 4 dimensi. Dimensi input itu bicara pada wawancara kepada si penyelenggaranya. Kami mewawancarai penyelenggara itu di 5 OPD dan 2 puskesmas tadi itu, bagaimana pemahaman dia tentang pelayanan publik, bagaimana pemahaman mereka tentang tugas dan kewenangannya, itu wawancaranya. Jadi itu punya bobot nilai. Lalu dimensi proses itu pada standar pelayanan publik, apakah sudah terpampang dengan baik, tangible atau tidak, non tangible pada suatu produk itu. Ya. Lalu pada dimensi output. Dimensi output ini kami mewawancarai penggunanya. Apakah pengguna ini merasa ada mengalami kerugian layanan enggak? Ya. Di OPD yang menjadi lokus penilaian kami. Lalu di dimensi keempat itu dimensi pengaduan. Pada administratif pengelolaan pengaduannya. Tercatat dengan baik enggak pengelolaan pengaduannya selama 3 tahun terakhir? Problem solving atau tidak ya? Iya. Lalu ada enggak pembinaan kepada petugas pengaduannya? Artinya kan harus petugas pengaduan kan harus terus di support, harus diberikan pemahaman bagaimana menyelesaikan suatu aduan-aduan gitu kan. Gitu. Nah, itulah 4 dimensi ini sehingga memunculkan nilai per OPD-OPD digabungkan menjadi nilai Pemda tadi itu. Gitu sih, Mas. Baik. Okay. Pak James, terkait dengan hal ini artinya dari Ombudsman sendiri bukan hanya memberikan penilaian, tapi juga apakah memberikan pendampingan terhadap OPD-OPD yang memang menjadi yang tadi ya sorotan tersebut, dan bahkan mungkin beberapa kota yang ada di Sumatera Utara itu masih banyak yang dalam zona kuning seperti itu. Apakah itu juga dilakukan pendampingan, Pak James? Ya, pendampingan pasti, Mbak. Khususnya juga yang masih zona kuning. Karena apa? Karena ini kan menjadi target nasional. Dia masuk dalam RPJMN bahwa dari 520-an pemerintah kabupaten itu di tahun ini, tahun 2004, itu harus 90% harus hijau semua. Artinya kan ini dari nasional ya. Artinya kan menjadi tantangan di Sumatera Utara. Target berarti ya, Pak? Target gitu, Pak. Nah, maka kami setelah pengumuman kemarin, kami mengundang satu persatu pemerintah daerah yang masih zona kuning ke Sumut. Dan itu kami sampaikan apa kekurangannya, lalu kami nanti akan diam-diam tinjau kembali. Itu yang kami lakukan di Medan juga, yang puskesmasnya masih kuning itu kami datangi. Dan sedikit informasi Mbak, Mas, bahwa penilaian ini nggak jauh dari implementasinya sebenarnya. Pemko tebing tinggi, saya mohon maaf, mengatakan Pemko tebing tinggi itu masuk zona kuning. Wow. Itu tahun 2003. Yang terjadi apa? Kalau Mas Mbak baru mungkin dapat informasi di tahun 2024 ini, ada video viral yang si pengguna pelayanan publik di salah satu puskesmas
tidak dilayani. Benar. Karena hanya bawa kartu berobat, tidak bawa KTP. Gitu kan? Ditolak. Sehingga dia tidak dilayani apa yang menjadi akses pelayanan, Mbak. Gitu. Lalu yang kedua Tanjung Balai misalnya, yang anak bayi meninggal dunia dan sebagainya. Memang itu nggak jauh, Mas. Jadi ibarat kata tadi yang saya katakan adalah penilaian implementasi pelayanan publik ini sebenarnya lagi membangun budaya birokratnya untuk patuh dulu pada apa yang harus menjadi pedoman, gitu kan. Jadi mengubah gaya birokrat ini kan sangat susah, Pak. Yang saya sampaikan dari tahun 1945 ke 2009 itu udah terbentuk budaya birokrat yang kaku dan yang ya saya lah penyelenggara yang harus kalian layani. Bukan kalian yang harus kami layani gitu. Mengubah paradigma tersebut sulit ya, susah, Pak Panggabean. Dari ibarat kata 1945 ke 2009 dan kita sekarang 2009 ke 2024. Itu kan tantangan gitu kan. Jadi sekarang maka pemerintah pusat membuat regulasi yang mengikat pada aparaturnya. Anda mengikuti atau tidak mengikuti ini akan memiliki dampak pada Anda gitu, Pak. Makanya sekarang kalau Mas Mbak tahu bahwa aparatur sekarang tidak lagi mengenal namanya eselon 4. Kasih tidak ada kan dulu itu kan. Itu dihapuskan. Semua pada fungsionalisasinya. Apa yang dikerjakan menghasilkan produk atau tidak. Apa output dan outcome-nya gitu. Nah, itu yang sekarang sudah itulah gunanya penilaian pelayanan publik ini. Lalu nanti kita bicara pada efektivitas pengujiannya. Apakah benar 5 hari dikerjakan produk ini keluar atau tidak? Apakah benar Rp5.000 kah biayanya atau tidak? Itu supervisi ataupun pengawasan yang Anda lakukan selaku perwakilan Ombudsman RI terhadap kepada penyelenggara pemerintah ini seperti apa yang dilakukan? Apakah monitoringnya ini ada per skala atau per periodenya? Nah, pengawasan yang kami lakukan di luar dari penilaian itu dua, Mbak. Pertama dari sisi Undang-Undang Ombudsman, kami yang pertama adalah berangkat dari laporan masyarakat. Masyarakat mengadukan atas layanan publik yang buruk itu. Yang kedua adalah inisiatif. Kami bisa melakukan pemeriksaan, investigasi gitu karena ada inisiatif kami. Inisiatif ini harus dilatar belakangi dengan isu yang sedang berkembang. Viral dulu berarti? Bukan soal viral, kondisi darurat. Kondisi darurat. Ibarat kata layanan kesehatan, si pasien tidak dilayani, kondisi darurat, dan itu kami dapat informasi, nah kami harus datang ke situ. Nah, kasus yang di Puskesmas Tebing Tinggi, Tanjung Balai itu bukan dari laporan, tapi itu dari inisiatif. Gitu, Bang. Itu sih, Mas. Keren. Ya, baik. Dan tentunya kita juga ingin bertanya kembali kepada akademisi kita terkait hal ini. Artinya Pak, kalau melihat tadi penjabaran dari Pak James, artinya Ombudsman tidak hanya diam, tapi bekerja terus-menerus untuk memberikan masukan, pendampingan kepada pemerintah, birokrat yang ada di pemerintahan untuk hal ini. Namun Pak, kira-kira nih Pak, missingnya di mana nih Pak? Masih terjadi terus-terusan ini seperti gapnya ini Pak. Ya Ziva ya. Betul. Apa yang menyebabkan, ya kalau tadi mungkin disebutkan oleh Pak James dari 1945 sampai dengan 2009. Artinya 2010 sampai dengan sekarang ini kan waktunya memang ya bisa dibilang dibandingkan dengan persentase waktu yang sebelumnya dengan yang saat ini mungkin ya memang sedikit, tapi kan itu terus menerus sudah mulai diberlakukan, apalagi sudah banyak sekali anak-anak muda yang masuk ke dalam tata pemerintahan seperti itu Pak. Kan, Pak. Nah, persoalannya sekarang ini sebenarnya di pelayanan administrasi publiknya atau di administrasi bisnis. Kan itu yang kembali muncul administrasi bisnis ya, harus kita bedakan. Saya catat. Kalau administrasi bisnis sebenarnya kan itu pelayanan yang sangat bagus. Tergantung kepada profit yang diberikan oleh klien customer itu terhadap perusahaan atau ya bisnis itu. Pasti kalau semakin tinggi profit yang diberikan oleh customer itu terhadap perusahaan, dia akan membuat pelayanan yang super dibandingkan dengan yang profitnya sedikit. Nah, sekarang persoalannya ini kita bicara di bidang apa pelayanannya nih. Kalau dibilang ini instansi pemerintah, ya Ombudsman nggak ada apa-apanya. Mohon maaf ya. Karena Ombudsman tidak bisa mengenakan sanksi terhadap aparat pemerintah. Nggak bisa. Hanya bisa menilai berarti? Hanya bisa menilai. Ya kalau ada penilaian, oke silakan sampaikan. Kalau memang ditanggapi, dilaksanakan. Syukur-syukur kalau dilaksanakan. Tapi yang menaikkan sanksi terhadap instansi pemerintah itu siapa inspektoratnya? Inspektorat sendiri tidak berani mengenakan sanksi terhadap. Bisa Anda sebutkan apakah Mendagri seperti itu? Ya, yang mengenakan sanksi itu ya yang
pimpinan. Auditor ya harusnya ya Pak ya. Bukan auditor, bukan. Jadi Pak, Tetap nanti harus lapor kepada kepala daerah, baik. kepada wali kota, kepada bupati, kepada gubernur. Ya. Yang lain-lain nggak berani. Siapa yang mengangkat dinas perhubungan? Iya, wali kota. Benar. Nah, maka kalau ombudsman menyampaikan hasil penelitiannya, survei atau wawancara mendalam dan lain-lain, ya sampaikan kemana? Nggak ada artinya. Kalau ditanggapi, kalau diproses. Nah, ini persoalannya. Coba kalau ombudsman diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, baru takut instansi pemerintahnya. Ini enggak ada apa-apanya. Bayangkan sedangkan inspektorat aja nggak ditakuti oleh para pejabat yang dinas-dinas yang lain. Nah, inspektorat pun nggak berani menjatuhkan sanksi, hanya melaporkan kepada kepala daerah siapa decision maker. Nah, baru nanti kepala daerah atau wali kotanya kalau juga berani menjatuhkan sanksi. Kan ini ada hubungan-hubungan saling menguntungkan kan antara kepala dinas dengan yang lain-lain kan. Termasuk juga dengan kepala daerah decision maker. Ya. Langsung saja kita tanggapi atas apa yang diungkapkan dari Pak Tunggul ini kepada Pak Panggabean yang mengatakan bahwa siogianya ombudsman hadir ini untuk bisa juga memberikan reward and punishment. Betul. Begitu dikatakan kepada para penyelenggara pemerintah ini. Bukan sekedar menilai maupun mengawasi. Pak Panggabean, silahkan. Iya, pertama begini Pak. Kami dari pelaksanaan atau tugas dalam produk kami di perwakilan itu adalah laporan akhir hasil pemeriksaan. LHP ketika kami temukan ada pelanggaran, kami memberikan LHP ada maladministrasi. Dan rata-rata, bukan rata-rata, semua LHP yang bermuat tentang apa tindakan korektif harus dilakukan oleh kepala daerah itu dilaksanakan. Kenapa? Karena ada pasal 351 Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 tahun 2014, dikatakan adalah setiap kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI. Itu ayat satunya. Ayat kedua, apabila kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI, maka kepala daerah bersangkutan akan dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Pembinaan. Lalu di ayat selanjutnya, ketika pembinaan sedang dilaksanakan kepada kepala daerah bersangkutan, maka jabatan kepala daerah dimaksud dialihkan sementara, didelegasikan sementara ke wakil kepala daerah dimaksud. Sehingga itulah yang menjadi meningkatkan perhatian kepala daerah itu pada pelayanan publik. Tapi tidak bisa memutuskan untuk memberikan punishment yang seperti yang dikatakan Pak Tunggul. Benar. Berarti masih lemah dikatakan ombudsman gitu, Pak. Kira-kira gini, Mbak. Yang menjatuhkan seseorang itu apa jenis sanksinya? Memang benar yang dikatakan oleh Pak Sumbing tadi adalah pada kepala pimpinan kelembagaannya, pimpinan instansi daerahnya. Karena dialah sebagai pejabat pembina kepegawaiannya. Ya. Gitu. Tapi ombudsman ketika menemukan dia ada kesalahan salah satu oknum atau penyelenggara itu, maka kami menemukan apa jenis pelanggarannya, apa kesalahannya. Maka ini kami juga mohon maaf kata harus kami sampaikan, Ombudsman RI ini kami memiliki hubungan yang baik saat ini dengan inspektorat, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi di sinilah kami selalu berkoordinasi ketika ada pelanggaran salah satu oknum pegawai dan sebagainya, kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat. Inspektorat kami minta untuk lakukan tindakan begitu juga dengan BKD, gitu. Jadi kami hanya menemukan pada apa pelanggarannya, jenis sanksinya kami kembalikan kepada si instansinya, gitu Pak. Oke, berarti tetap kembali lagi ombudsman ini menilai, mengawasi dan memberikan masukan kepada pihak penyelenggara yang tertingginya untuk memberikan punishment seperti apa kepada pihak penyelenggara instansi di lembaga-lembaga yang terkait, Pak. Betul sekali, tapi intinya kembali lagi penguatannya kembali kepada internal masing-masing ya Azril terkait ada hal ini. Dan tentunya pemirsa ini semakin tajam, semakin asik untuk pembahasan terkait dengan indeks pelayanan publik di Sumatera Utara. Kami akan hadir kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Markombor. Ya, pemirsa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait pelayanan publik yang siogianya ini memiliki fungsi untuk menghadirkan kepastian hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat antara penyelenggara dan juga masyarakatnya ini. Mampukah hal tersebut menjawab seluruh keinginan maupun permintaan dari masyarakat kita untuk kepastian hukum tersebut?
Pak Tunggul, mampukah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut terimplementasi dengan baik kepada masyarakat kita? Menurut pandangan saya sebenarnya ya pasti tidak mampu. Orang memang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, sekarang udah tahun 2024. Nah, lagi pula dalam hal ini sebenarnya mampu tidaknya itu ya tergantung kepada public service itu, pelayan masyarakat itu. Pelayan masyarakat siapa? Ya para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Siapa itu? Mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi. Birokrasi itu siapa? Birokrasi itu adalah merupakan jembatan bridge dari para penyelenggara negara atau the ruling class untuk menyampaikan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat. Tapi bridge-nya ini berani nggak melawan atau katakanlah membelot, atau memang dia benar-benar mewakili rakyat, sebenarnya mewakili rakyat, makanya dia bridge. Ya. Sedangkan pemerintah atau penguasa the ruling class pasti akan tidak berani dilawan oleh para birokrat itu tadi. Pasti para birokrat itu tidak akan membela rakyat. Ini persoalannya. Padahal birokrat tadi harus membela rakyat, harus mengatasi persoalan-persoalan antara pemerintah dengan yang diperintah. Pemerintah tadi the ruling class, yang diperintah rakyat. Ya. Jembatannya siapa? Bridge-nya siapa? Bridge-nya adalah birokrasi. Para birokrat ini pasti dia ABS, asal Bapak senang. Pak Tunggul, kalau ada kaitan mungkin mengatakan bahwa ASN ini digaji dengan uang masyarakat. Oh, itu juga nggak Terminologi nggak tersebut menyelesaikan tidak menjadi itu hanya sebagai penyelesaian. apa istilahnya itu? Pemanis kata? Ya boleh, tapi istilahnya itu mitos. Mitos. Baik. Mitos. Kalau dinaikkan pun gaji saya bukan langsung hebat pelayanan saya. Kenapa? Ya karena semua kan harus semua aparatur sipil negara itu atau PNS itu supaya terjadi perubahan dari istilahnya itu old public administration atau OPA menjadi new public management, new public administration, dan dilanjutkan lagi menjadi new public service. Oke. Setelah new public service, maka terjadilah the dynamics governance, pemerintahan yang maju. Tapi kalau masyarakatnya semua dan kemudian penyelenggara pelayanan publik itu tidak bisa menciptakan good governance, bagaimana bisa berubah itu? Maka good governance itu harus dipraktekkan oleh pemerintah daerah. Tapi salah satu untuk keberhasilan pemerintah dalam good governance ini adalah kritik ataupun orasi yang selalu diberikan kepada pemerintah kita dan masyarakat, Pak Tunggul. Tidak diikutkan masyarakat, tidak ada ruang partisipasi. Partisipasi itu hanya manis-manis di bibir, lip services. Tidak ada. Itu yang saya katakan tadi, kalau melakukan pelayanan publik, masyarakat itu yang menilai, masyarakat itu yang menjadi hakim, bukan public servant, bukan itu yang menjadi hakim. Kalau dia menjadi hakim, wah pelayanan kami sudah bagus, pelayanan kami sudah pokoknya mantap, maju. Siapa yang menilai? Iya masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu. Makanya kalau ada di swasta Complaining card? Artinya dalam hal ini misalnya mau mengurus SIM, diberikan kewenangan ke swasta mengurus SIM, saya ngurus SIM di swasta. Saya rela membayar, tapi pelayanan lebih bagus. Tingkat kepuasannya ini berarti jauh dibandingkan kualitas perusahaan dan juga pemerintah kita, begitu Anda katakan. Itu tadi service quality. Pelayanan yang berkualitas, bukan minimum, bukan. Pokoknya bagaimana caranya supaya yang dilayani itu puas, itu menghadirkan pelayanan yang puas itu untuk bisa menyenangkan hati masyarakat. Iya, itu. Okay. Jadi kita bukan nggak mau bayar, malah misalnya kalau kita mengurus paspor, kan di situ dibuat kalau memang paspornya mau selesai 1 hari, bayar mungkin 1 juta lebih rupiah ya, 1 juta rupiah lebih. Ya tapi harus buat peraturannya dan umumkan. Buat secara tertulis. Transparansinya ada? Iya, transparansi. Tapi kalau mau selesai paspor itu dengan
waktu yang biasa-biasa saja, ternyata nggak biasa, nah silakan. Nah, jadi ada choice dari masyarakat, Oke. mana yang dia pilih. Artinya Ziva berhak masyarakat juga memberikan kritiknya ya. Hakim. Masyarakatnya. Seharusnya Ya. seperti itu ya. Itu, menjadi Tapi kita hakim. juga pengen tanyakan Ya. kepada Ombudsman, apakah selama ini dari Ombudsman sendiri menjemput bola atau menunggu dulu laporan dari masyarakat sehingga ada proses-proses yang tadi yang difasilitasi untuk menilai langsung seperti apa? Kalau Pak saya James, kira silakan. saya tunggu viral dulu, kayak yang di tebing tinggi ini udah viral dulu Tapi baru kan kita dilakukan. perlu tanyakan Iya. ya Azril, Iya, supaya Kalau bisa kalau viral meluruskan dulu ya. siapapun berani. Benar. Gimana nih Pak James? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa ombudsman itu menerima dari dua sisi aduannya. Yang pertama itu adalah ketika masyarakat itu sendiri sebagai korban penyelenggara pelayanan publik itu menyampaikan aduannya itu ke ombudsman. Yang kedua adalah atas investigasi, atas inisiatif. Artinya kami berinisiatif untuk melakukan suatu investigasi atas suatu penyelenggara pelayanan publik yang dinilai kurang baik itu. Yang bersumber tadi dari media massa dan sebagainya melihat pada kondisi kedaruratan oleh si korban itu, gitu Mbak. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bicara pada penyelenggara pelayanan publik ini kan multisektor, Mbak. Ya. Dan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah pun membagi ada pelayanan publik wajib dasar, ada pelayanan publik bukan wajib, bukan pelayanan dasar dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang kalau dibilang apakah pelayanan publik saat ini sudah berkepastian hukum, sedang berjalan pada kepastian Sedang hukum. berjalan. Baik. Kenapa kita bisa bilang gitu? Nggak terlambat kita ini Pak Penggabean sedang berjalan di Kalau dibilang 2024. terlambat tadi kita kan sudah kita katakan sudah terlambat. Undang-Undang 25 2009 muncul, Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009. Kalau dikatakan terlambat pasti terlambat dibandingkan beberapa negara-negara lainnya. Ya. Cuman yang mau kita katakan adalah kita coba lihat Mas dan sama Mbak dan kita semuanya di sini. Coba kita lihat perjalanan di 10 tahun yang lalu pelayanan publik itu gimana? Gitu. Di 5 tahun lalu itu gimana? Ya. Gitu. Dan tadi saya sampaikan dulu di 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ketika kita memiliki urusan di salah satu instansi, kita nggak tahu berapa biayanya. Kita nggak tahu apa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Bahkan ketika saya mau ngurus KTP, saya harus ke ruangan mana ruang kepala bidang catatan sipil. Gitu. Di situ pun ketika saya datang, saya nggak tahu apa syaratnya. Dibilang bahwa syaratnya A sampai E. Saya harus balik lagi, pulang lagi ke rumah. Bawa lagi syarat-syaratnya, datang lagi, ternyata berbiaya. Saya nggak punya uang, balik lagi. Tapi sekarang kita bicara saat ini tentang pelayanan publik, bahwa itu tidak ada lagi. Gitu. Walaupun memang posisinya masih terjadi oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan itu. Nah, dan satu sisi memang harus kita katakan bahwa itu tadi Undang-Undang 25 2009 sebagai tuntunan dan pedoman itu udah merubah perlahan-lahan budaya birokrat itu dan tatanan penyelenggaraan pelayanan publik kita. Gitu, Mas. Memang pasti akan ada ruang-ruang celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Gitu. Dan apalagi kalau kita lihat, kita mau melihat wajah pelayanan publik seperti apa. Mungkin kalau Mas Mbak kita semua di sini masih ingat, layanan kereta api dulu sebelum masa Pak Jonan ya. Kalau kita lihat, semua pedagang itu bisa masuk ke kereta api. Setuju. Saya merasakannya. Semua tiket bisa kita akal-akali. Kita pindah-pindah kamar mandi di dalam toilet di dalam kereta api itu bisa kita nggak bayar. Tapi apa yang terjadi ketika Pak Jonan ya, Nasi Jonan merubah wajah pelayanan publik dari sisi kereta api. Ya. Semua itu tidak ada lagi, gitu. Itu artinya ya pola yang dibangun adalah wajah pelayanan publik yang seperti itu yang mau kita bilang. Adanya dobrakan-dobrakan besar dalam merubah itu. Ya pasti tidak akan terlepas dari kepala atau pimpinan lembaga itu dalam merubah wajah itu. Dan dia pasti sudah memiliki pedoman-pedoman membuat regulasi-regulasi bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik kereta api itu tidak ada lagi pedagang, semua harus tertib pada tiket pembayaran dan sebagainya. Nah, itulah yang mau kita wujudkan sekarang ini di instansi-instansi pemerintah daerah ini. Gitu sih, Pak. Langkah apa yang akan dilakukan dari Ombudsman sendiri, Pak, untuk mendukung hal ini? Nah, kita harus kembalikan lagi gini, Pak. Ombudsman itu dari sisi undang-undang adalah pengawas. Artinya lokus kerja kami adalah mengawasinya, gitu. Mengawasi pada penyelenggaraan itu. Mengawasi apakah penyelenggara ini bekerja sesuai dengan tuntunan regulasi atau tidak, gitu. Nah, ketika menemukan hal itu, kami mengingatkan, gitu.
bahwa ada pelanggaran yang dilakukan sehingga mengganggu pada sistem penyelenggaraan pelayanan publik. Kami berikan saran-saran perbaikan itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga di samping selaku pengawas, kami juga memberi masukan dalam hal perbaikan kebijakan. Memperbaiki pelayanan publik itu bukan hanya melihat pada mata memandang saja, gitu Mbak. Karena apa yang kita pandang penyelenggaraan itu semua berangkat dari administratifnya. Ada administrasi atau kebijakan yang dibuat sehingga itu berjalan. Setuju. Nah, maka kami juga melihat pada apa regulasi-regulasi yang sehingga menghambat atau menjadi kendala dalam penyelenggaraan itu tidak berjalan dengan efektif, gitu Mas. Nah, itu tidak segampang yang kita memandang itu. Kita harus pelan-pelan menganalisa, menguji pada regulasi itu dengan aturan-aturan di atasnya, dengan kehidupan sosial, penyelenggaraan sosial di situ, apakah memang tepat atau tidak, seperti itu Mas. Apakah Ombudsman terbuka atas kritik yang diberikan dari masyarakat ataupun lembaga-lembaga terkait untuk keberpihakannya dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk menyenangkan hati masyarakat? Kami sangat terbuka dengan kritik, bahkan harus kami sampaikan Mas, Mbak. Pelapor orang yang masyarakat yang mengadu, membuat aduan ke Ombudsman saja, itu sebagai pengadu. Ketika kami misalnya dia nggak sesuai ekspektasi atau sesuai dengan harapannya, mengadu itu dia dapatkan apa? Gitu. Kami juga sering diadukan itu, tapi sepanjang itu sesuai prosedur dalam hal pemeriksaan, dalam hal analisa dan sebagainya, itu dianggap clear and clear oleh pusat. Gitu. Jadi kalau bicara terbuka kritik, kami sangat terbuka karena kami pun sebagai penyelenggara dalam hal pengawasan, kami juga sering diadukan. Gitu, Mas. Baik, dan Pak James dan juga Pak Tunggul, kita sudah masuk kepada... Sangat menarik sebenarnya, Zio. Betul sekali, kita pengen lebih lama lagi, tapi hasilnya waktu juga yang memisahkan kita, dan tentunya kita sebelum menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kita ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita, dan kita mulai dari Pak James terlebih dahulu, silakan Pak. Singkat dan padat. Iya, kesimpulan saya sih sebenarnya perjalanan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik ini sedang berproses. Karena apa? Karena kita tadi katakan bahwa terbitnya Undang-Undang 25/2009 itu sudah jauh dari kita katakan negara kita merdeka. Sudah mengalami ketertinggalan sekian puluh tahun sehingga membentuk gaya birokrat yang dulu saya sebagai penyelenggara yang harus dilayani, sekarang harus dirubah bahwa saya selaku penyelenggara yang harus melayani dengan tepat kepada pengguna itu. Jadi yang harus dilakukan adalah, closing statement saya adalah, udah saatnya sekarang penyelenggara pelayanan publik itu harus mengikuti pada pedoman regulasi dan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pusat. Jadi kalau kita makin melawan atau menentang pada aturan itu, ya udah kita akan tertinggal pada merosot, perbaikan itu. Pak Tunggul, singkat dan padat untuk Anda, closing statement Anda. Boleh kritik juga, singkat dan padat Pak Tunggul. Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan ini, ya yang melayani itu harus memang benar-benar sadar, dia harus bertanggung jawab. Dan dia bertanggung jawab itu harus bukan kepada atasan. Pertanggungjawaban itu namanya obligation, kewajiban terhadap atasan memang ya, kewajiban terhadap yang dilayani ya, kewajiban terhadap pekerjaannya ya, diri sendiri. Tapi yang paling terakhir itu harus dia bisa memikirkan pertanggungjawabannya yang paling tertinggi, yaitu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu harus paling dia takuti sebenarnya. Dan kemudian untuk itu dalam rangka pelayanan ini supaya meningkatkan kepuasan masyarakat, maka ya pemerintah itu harus membuat ruang gerak, artinya ruang partisipasi, ruang publik, jangan hanya lip services, memang benar-benar partisipasi masyarakat itu diikutsertakan dan justru masyarakat itulah yang menentukan. Makanya seperti tadi saya ulangi lagi, masyarakat itulah hakim bagi para penyelenggara pelayanan publik itu, bukan siapa-siapa. Terima kasih. Dialah yang menentukan. Terima kasih Pak Tunggul Siombing selaku akademisi dan juga tadi telah hadir bersama kita PJS Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prof. Su, Bapak James Marihout Panggabean yang telah memberikan pencerahan informasi terkait tema yang sangat menarik pada sore hari ini, Indeks Pelayanan Publik di Sumatera Utara. Dan pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda, dan akhir kata saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrin pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun pemirsa jangan pernah pergi, karena saat lagi persembahan lagu dari kami untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye-bye, sampai jumpa.